Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube Academic Community. Kenalkan, nama aku Tina sebagai Karpus Academic Community Gen Allostasis. Nah, saat ini aku akan menjelaskan mengenai fisiologi dari sistem pencernaan. Nah, untuk fisiologi sistem pencernaan ini, kita harus tahu dulu apa sih fungsi utamanya. Fungsi utama dari gastrointestinal ini yaitu untuk memproses makanan yang kita makan, kemudian dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, dicerna, dan kemudian diserap. Sehingga nanti akan menghasilkan ATP yang berguna bagi kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi dalam pembahasan fisiologi gastrointestinal ini, kita harus memahami dulu ada 4 proses dasar pencernaan. Yang pertama itu ada motilitas, yang kedua ada sekresi, yang ketiga ada digesti, dan yang keempat ada absorpsi. Nah, untuk motilitas ini, itu tuh artinya adanya kontraksi otot polos untuk bisa menggerakkan makanan. Nah, ada 2 jenis pergerakan pada motilitas ini. Ada gerakan propulsif sama gerakan mencampur makanan. Nah, untuk gerakan propulsif itu artinya itu pergerakan makanan dari mulut sampai ke bagian rektum. Sedangkan untuk pencampuran makanan, berarti terjadinya pencampuran makanan antara makanan dengan sekret-sekret yang ada di organ pencernaan, sehingga nanti bisa juga mudah untuk diserap oleh bagian organ pencernaan tersebut. Yang kedua yaitu proses dari sekresi, artinya adanya pengeluaran sekret oleh organ pencernaan yang diperlukan untuk proses-proses kimiawi. Proses yang ketiga yaitu digesti. Nah, digesti ini artinya pemecahan molekul menjadi molekul yang lebih kecil agar mudah untuk diserap oleh tubuh. Dan yang keempat atau proses terakhir yaitu absorpsi. Nah, absorpsi ini itu artinya proses penyerapan. Nah, penyerapan ini molekul yang kecil tadi akan diserap oleh organ pencernaan tersebut yang kemudian akan dialirkan ke jaringan limfatik ataupun pembuluh darah. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pencernaan ini terjadi, kita harus tahu juga ada 4 kontrol bagaimana sistem pencernaan ini bisa berfungsi atau beraktivitas. Yang pertama yaitu ada dari fungsi autonom otot polos, yang kedua ada dari plexus intrinsik, yang ketiga ada dari saraf ekstrinsik, dan yang keempat ada dari hormon pencernaan. Yang pertama yaitu kita bahas dulu bagaimana fungsi autonom otot polos. Jadi di otot polos saluran pencernaan ini khasnya dia itu mempunyai sel kajal. Nah, sel kajal ini dia tuh nanti akan menghasilkan aktivitas sel listrik berupa repolarisasi ataupun depolarisasi yang berujung kepada kontraksi otot polos. Nah, ini untuk yang otot polos ini kontraksinya itu akan berujung kepada terjadinya motilitas seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adanya plexus saraf intrinsik. Untuk plexus saraf intrinsik ini, dia itu bersifat independen. Maksudnya independen, dia itu tidak dipengaruhi oleh SSP ataupun SST untuk kerjanya. Jadi dia itu bekerja sendiri sesuai dengan kemauannya atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk plexus ini dia itu ada 2, ada yang plexus submukosal dan ada yang plexus mesentericus. Nah, di dalam plexus itu terdapat neuron-neuron. Nah, neuron ini nanti dia ada 2, ada yang aferen, ada yang eferen. Kalau yang aferen dia itu kita lihat pada bagan itu bagian atasnya itu dia berfungsi untuk mengontrol lokal spesifik dari sistem pencernaan. Sedangkan untuk yang saraf eferen itu lebih mengatur bagaimana sekresi hormon ataupun enzim-enzim dari pencernaan, serta juga mengatur bagaimana otot polus itu beraktivitas. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tadi mengenai saraf ekstrinsik. Nah, saraf ekstrinsik ini berarti saraf yang di luar saraf intrinsik tadi. Dia itu ada 2, ada yang simpatis sama yang parasimpatis. Kalau untuk simpatis, dia itu kita tahu bahwa saraf simpatis ini dia itu bekerja pada saat adanya suatu pergerakan alias adanya suatu aktivitas.
Jadi dia tuh nanti saraf simpatis ini akan bekerja untuk menghambat adanya kontraksi pada otot polos. Sedangkan untuk saraf parasimpatis itu dia akan berfungsi untuk lebih menekan adanya kontraksi pada otot polos tersebut. Serta yang terakhir yaitu hormon pencernaan. Nah, untuk hormon pencernaan ini dia tuh ada bisa bersifat eksitatorik ataupun bersifat inhibitorik. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses pencernaan itu per organnya. Yang pertama organnya yaitu tentunya di mulut. Nah, di mulut ini terjadi, kita akan bahas ada motilitas, nanti ada sekresi, sampai ada absorpsi. Nah, kalau di mulut ini cuma terjadi motilitas dan sekresi. Kalau untuk motilitasnya itu tentunya adanya gerakan mengunyah. Nah, mengunyah ini itu dilakukan oleh gigi sebagai mekaniknya yang utama, juga dibantu oleh lidah dan otot-otot polos. Yang untuk sekresinya itu tuh pada mulut ini disekresikan ke adanya air liur atau saliva. Nah, kalau untuk saliva ini dia tuh nanti berfungsi sebagai pelumas agar makanan itu bisa menjadi lebih lunak. Dan juga di sini terjadi adanya digesti, yaitu berupa mulainya pemecahan molekul oleh enzim amilase yang terdapat di dalam saliva tadi. Nah, jadi kalau di bagian mulut ini, itu makanan akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, dan untuk selanjutnya itu ketika udah mulut, berarti kita lanjut ke anatominya berupa faring dan esofagus. Nah, dalam proses pencernaan itu tuh tahapan menelan. Nah, tahapan menelan ini dia tuh ada 3 proses. Tahapan yang pertama itu tahap volunteer, di mana tahap volunteer ini kita secara sadar mendorong lidah kita ini mendorong makanan tadi ke arah posterior dari si mulut. Yang kemudian masuk kedua itu ke tahapan faringeal. Nah, tahapan faringeal ini ketika udah masuk nih, dia kan udah masuk di bagian posterior. Nah, lanjut dia masuk ke dalam faring. Nah, di tahapan ini dia tuh akan bekerja secara cepat karena dia hanya untuk lewat tadi kan. Nah, jadi kalau udah lewat dia masuk ke tahap esofageal. Nah, tahap esofageal ini berarti dia sudah mendekati lambung. Nah, di sini nanti itu tuh akan ada sebuah katup. Nah, katupnya ini yang akan memudahkan makanan itu lewat. Jadi kalau untuk di tahapan menelan ini dia memang tahapan untuk lewat doang, karena untuk tahapan di faring ini yang kita tahu tuh dia motilitasnya itu berupa gerakan peristaltik yang cepat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas ketika makanan itu ada di lambung. Nah, untuk di lambung ini kita bahas dulu bagaimana prosesnya dalam bentuk motilitas. Untuk motilitas yaitu ada 3. Yang pertama tahap penyimpanan, yang kedua yaitu tahap pencampuran makanan, dan yang ketiga tahap pengosongan lambung. Nah, untuk yang pertama itu penyimpanan makanan. Kita lihat gambar dari yang paling kiri. Nah, jadi untuk tahapan penyimpanan makanan itu dia terjadi di korpus lambung. Mengapa terjadi di sana? Karena untuk gerakan peristaltik di korpus lambung itu dia bersifat lemah. Jadi itu makanan bisa disimpan sekitar 800 sampai 1500 ml. Kemudian karena walaupun ada gerakan peristaltik yang lemah tadi, tentunya itu tetap akan menggerakkan makanan, tapi hanya dalam yang sedikit-sedikit. Maka dia akan berangsur-angsur juga makanan ini nanti ke arah antrum. Nah, di arah antrum itu bisa kita lihat di gambar yang paling kanan dulu, itu di tahap antrum, berarti kan makanan udah sampai tuh di bagian antrum. Di sini terjadi gerakan peristaltik yang cepat. Nah, gerakan peristaltik yang cepat ini dia tuh bersifat nanti akan mengaduk-aduk makanan. Makanya nanti akan terjadi pencampuran antara makanan tadi dengan sekret-sekret atau enzim yang dikeluarkan oleh lambung. Nah, ya hal yang terbentuk dari adanya pencampuran ini kita sebut dengan kimus. Jadi kimus itu merupakan pencampuran antara makanan dengan enzim ataupun sekret yang ada di lambung. Nah, terus ketiga kita masuk ke tahap dari pengosongan lambung. Nah, untuk tahap pengosongan lambung ini kita lihat pada gambar yang di paling tengah. Di tahap ini itu tuh makanan tadi yang udah tercampur itu mulai terdorong ke arah pilori. Nah, di arah pilori ini nanti itu tuh karena ada gerakan peristaltik tadi, itu akan mendorong sedikit demi sedikit makanan ke arah bagian usus halus atau ke bagian duodenum. Nah, jadi kalau untuk tahap sekresi pada lambung ini itu tuh disekresikan itu yang pertama HCl.
Jadi HCl ini akan merangsang pepsinogen. Pepsinogen ini akan merangsang itu terjadinya proses kimiawi protein yang pertama. Dan juga nanti ada disekresikan hormon pencernaan berupa hormon gastrin. Nah, setelah di lambung, dia berarti akan masuk ke bagian usus halus. Di bagian usus halus ini, untuk motilitasnya itu yang terjadi adalah ada dua. Yang pertama itu tahap segmentasi. Nah, tahap segmentasi ini kita lihat pada gambar nih. Nah, kalau pada gambar itu terlihat, itu kan ada yang warna kuning sama agak warna kecoklatan. Nah, itu jadi di antara mereka itu terjadi sebuah kontraksi otot polos. Kontraksi ini akan menghasilkan namanya cincin kontraktif. Cincin kontraktif ini nanti itu akan bergerak gitu. Nah, kita lihat di bagian bawahnya, itu terlihat udah ada pencampuran antara yang warna coklat dengan yang warna oranye. Nah, di sini itu makanan mulai tercampur dan kemudian karena pergerakan terus-menerus tercampurlah antara makanan juga dengan enzim-enzim yang ada di usus halus. Nah, jadi tahapan yang pertama tuh udah selesai, itu berupa segmentasi. Lanjut ke tahapan yang kedua, itu adanya gerakan propulsif. Berarti adanya gerakan itu tuh yang mendorong makanan di usus halus tersebut nanti sampai ke arah usus besar. Dan juga di sini kita harus bahas juga di usus halus ini, kalau untuk sekresi enzimnya itu yang berfungsi itu di bagian Brustbardernya. Sedangkan untuk proses digesti dan absorpsinya yang utama memang di usus halus, karena kita tahu yang pertama kita bahas dulu dari yang digestinya. Nah, digesti kan tadi pemecahan molekul oleh enzim-enzim. Nah, di sini dipecah juga molekul tersebut berupa yang udah ada karbohidrat. Karbohidrat tadi udah diproses di mulut, juga diproses ada di lambung. Nah, di sini juga akan diproses juga protein. Juga dilanjutkan dengan proses adanya pemecahan dari lemak. Nah, setelah dipecah kan tahap ke absorptif. Nah, kita tahu kalau di usus halus tadi secara anatomi dan histologinya itu dia itu berupa fili-fili. Nah, jadi karena ada fili-fili ini dia itu akan melebarkan permukaan sehingga mudah terjadi penyerapan atau absorpsi. Jadi usus halus ini menjadi organ utama untuk absorpsi. Diseraplah nutrisi-nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, juga vitamin. Yang agak dihambat di sini yaitu penyerapan besi dan kalsium di usus halus. Nah, masuk nih ke tahap akhir dari sistem pencernaan, yaitu di kolon atau usus besar. Nah, untuk di kolon dan usus besar ini, yaitu prosesnya itu lebih sedikit, karena tadi di usus halus sudah dicerna, juga udah diserap, jadi tinggal yang sisa-sisanya aja. Nah, di tahapan ini, itu tuh ada dua tahapan yang perlu, atau dua fungsi utama, yaitu dari usus besar ini. Yang pertama yaitu absorpsi dari sisa dari usus halus, dan yang kedua penyimpanan sementara sampai terjadinya proses defekasi. Nah, jadi kalau untuk gerakannya itu ada namanya haustra. Nah, haustra ini itu mirip kerjanya dengan usus halus tadi yang membentuk segmen-segmen agar makanan tadi atau sisa yang dari usus halus tadi itu bisa diserap sesuai dengan kebutuhan. Jadi tubuh kita ini akan menilai apakah ini memang bisa diserap lagi atau kita teruskan saja untuk jadikan feses. Nah, karena udah banyak diserap, maka nanti itu tuh feses itu akan berubah menjadi lebih padat. Yang awalnya cair banget, itu tuh akan berubah jadi padat karena itu tuh yang bagian airnya itu udah diserap di bagian usus besar ini. Juga nanti ke tahapan yang kedua itu tahapan penyimpanan sementara. Itu berupa gerakan propulsif, kan di usus besarnya ada gerakan peristaltik juga. Jadi dia itu mendorong nanti feses ini itu ke arah rektum. Nah, tapi dia itu masih bisa ditahan. Nah, kapan kita tuh tidak bisa menahan lagi? Ketika terjadinya sphincter ani yang eksternus itu udah mengalami relaksasi lagi. Kalau udah relaksasi, maka itu akan terjadi proses defekasi, alias feses itu akan dikeluarkan dari tubuh. Maka udah kita berarti untuk proses pencernaan tadi udah selesai, itu dari yang mulut sampai ke terjadinya proses defekasi. Nah, mungkin sekian yang dapat Vina sampaikan mengenai penjelasan fisiologi sistem pencernaan. Nah, untuk itu, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube Academic Community. Academic Community, pelajar.